Indonesian Modification Expo 2025. Ini pergelaran yang setiap tahun selalu gue tunggu karena disinilah tempatnya, kiblatnya. Indonesia punya tuner-tuner dan juga modifikator datang untuk menunjukkan hasil karyanya mereka. Jadi secara bertahun-tahun IMX yang dipimpin oleh Andre udah mengalami evolusi dari mulai zamannya JCC sampai ke sini 1 hall jadi 2 hall dan seterusnya. Itu merupakan perkembangan yang gila banget. Dan lo lihat sendiri, industri custom Indonesia ini dahsyat luar biasa, sampai orang-orang dari Jepang, dari Amerika semuanya datang untuk meliput acara ini. Bahkan mobil dari mereka pun juga pada datang. Di sana tuh ada geng Top Secret, Liberty Walk dan lain-lain, tapi di samping sini juga ada rombongan diecast, karena nggak semua orang langsung tiba-tiba punya mobil gede kan. Mungkin mereka punya koleksi mobil kecil dulu. Secara keseluruhan industrinya mereka pelatihin, karena dari mulai industri cat, knalpot, pelek, ban, apa tuh namanya, chrome, kemudian semprotan buat PVD, yang di LED chrome, bla bla bla, itu semuanya ada di sini. Jadi one stop shopping kalau lu pengen bangun mobil harus datang ke acara ini. Spesial buat hari ini, gua akhirnya menunjukkan ke publik secara resmi Mr. Jet, si Mustang hitam ini, hasil karya kerajinan tangan Indonesia yang memang udah ditunggu selama ini, akhirnya keluar juga. Gua ada di boothnya Wet Gloss, which is booth yang dekat sama panggung. Dan mungkin sebentar lagi kita akan launching, karena ini merupakan momentum besar setelah 3,5 tahun gue mempersiapkan mobil ini, dan akhirnya kita sampai juga di sini. Oke, bentar lagi kita mulai. Gue harus bilang terima kasih banyak untuk semua dukungannya teman-teman yang mau berjuang bersama-sama industri kreatif otomotif Indonesia bersama IMI Mobility akhirnya mengeluarkan PP 45 yang bisa mengatur industri custom Indonesia, dan Jet merupakan lokomotif perubahan itu. Mudah-mudahan habis acara ini gue masih bisa menyempurnakan lagi interiornya belum yang sebenarnya. Setelah itu kita akan bawa ke Departemen Perhubungan, akan uji tipe khusus, dan disitulah kita mulai akan mengurus surat-suratnya menuju ke legalisasi yang betul-betul legit. Oke, kita mulai acaranya sekarang. Hari ini saya happy banget. Ini merupakan project yang impossible tapi akhirnya possible, karena ini bukan sembarang mobil. Ini adalah sebuah gerakan besar, karena saya selama 4 tahun nge-fight untuk pemerintah supaya mobil custom di Indonesia itu bisa punya legalisasi, punya surat, supaya semuanya bisa berjalan dengan normal. Ini merupakan hasil karya Indonesia yang mudah-mudahan bisa sangat dikenal dunia. Mohon maaf belum sempurna karena ini interiornya belum yang aslinya, cuma kita berusaha maksimal di hari ini karena kita tahu IMX adalah suatu event yang sangat amat besar. Ini adalah event yang menjadi kiblat industri customnya Indonesia. Jadi ya inilah hasil kita, mungkin bisa kita lihat. Saya belum bilang ini sempurna, tapi saya coba dengan kreativitas yang kita punya, kita bikin sesuatu yang belum sempurna menjadi lebih sempurna. Ini bukan modifikasi mobil, ini bikin mobil. Iya kan? Jadi selama 3 tahun kita nggak pernah putus asa, kita selalu jalanin ini semua, dan hasilnya ya alhamdulillah sesuai ekspektasi saya. Mungkin selera kita beda-beda, cuman yang jelas dengan adanya hari ini kita semua bisa langsung lihat unveiling dari mobil saya satu ini. Dia namanya Jet karena warnanya jet black, warnanya hitam. Dan ya mungkin inilah waktunya kita untuk melihat dia seperti apa. Mungkin ada lagi yang mau kita tunggu, Pak Om Andre. Oh ya udah, kalau begitu mungkin kita buka sama-sama boleh ya. Kita countdown ya. Dari 5. Oke, mic tarik. Oke ya. Sip ya. Oke. Sini kita semuanya, semua yang ini deh, mobil ini harus menjadi bagian dari cerita. Siap ya. 5, 4, 3, 2, 1. Hah? So, ini dia. Ini adalah dia. Ayo. Boleh lihat lebih detail lagi sambil ngobrol. Iya. Sambil saya bercerita, jadi mobil ini sebetulnya hampir semuanya karbon. Kenapa warnanya hitam? Karena saya nggak mau beda antara hitam dan karbon. Jadi sebenarnya spakboard, belakang, depan banyak yang karbon, dan itu semua dikerjakan di BSD, bukan di luar negeri.
Coba ya, nyala. Coba. Remote-nya udah ada? Udah dinyalain. Mas. Tar dulu. Hah? Oh iya, nggak apa-apa. Kalau pencet ini? Iya. Iya kan? Iya. Hebat memang nih. So ini dia setelah 4 tahun akhirnya Mustang Jet akhirnya diluncurkan di bootnya Wet Gloss. Mobil ini bukan mobil yang mudah karena kita bikin mobil, bukan modifikasi mobil. Banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, pastinya dari mulai Dynaworks, Wet Gloss, kemudian Aruna Project, ISC, AHT, Atom, kemudian La Balance Exhaust. Kemudian apa lagi ya, banyak banget sih yang terlibat, tapi intinya adalah mobil ini itu adalah mobil yang menjadi lokomotif perubahan mobil custom Indonesia yang akan menjadi contoh untuk penerapan PP 45. So thank you semuanya atas dukungannya. Ini mobil belum sempurna, kita akan sempurnakan lagi karena Autosport udah sangat amat bekerja untuk membuat mobil gemuk, tapi kita pastikan berjalannya dengan enak. Terus thank you juga buat Ferrari Cibubur yang mendapatkan bangku yang sangat susah ini. Gue pikirkan ini Mustang kan nggak ada pilarnya, ya kan? Kalau gue pakai safety belt aslinya itu dari bawah. Ya. Nanti kalau lewat etle kecepret, ya kan? Kalau mau diakalin harus lewat atas, nggak mau. Akhirnya gue pikir mobil apa yang ada safety belt di samping. Sudah itu. Iya, jadi ternyata akhirnya gue nemuin M3 S92 Cabrio. Kalau yang nggak Cabrio nggak. Ya. Jadi ini bangkunya M3 Cabrio. Jadi safety belt di situ. Jadi kan legal, semuanya normal. Kemarin masih mentok kepala ya, Om. Masih mentok, tapi dibantai ya kan sama dia. Last one. Kebetulan orangnya nggak ada di sini karena ada acara di luar, tapi gue harus bilang terima kasih banyak untuk Autosport karena setelah pelak kita pesan, ini adalah RS Watanabe ring 15, kemudian lebar depannya itu kalau nggak salah 9 apa 10, gue juga lupa. Tapi lebar belakangnya ET-nya minus 40, lebarnya 12 inch. Jadi ban belakangnya 335, ban depannya 275 apa gitu ya. Dengan adanya setup pelak itu, akhirnya Autosport mengembangkan body sesuai dengan gambar yang gue bikin. Dan hasil kerjanya gila, luar biasa, amazing. Kalau lihat spakbor depannya agak geredek-geredek, bukan karena geredek-geredek, karena itu adalah full karbon. Belakangnya juga banyak hal lah pokoknya di mobil yang karbon. So thank you Autosport, you did a good job. Aduh, lega banget bro. Akhirnya project Om Rifat selesai. Ini impian gue dari dulu dan dia nih idola gue dari kecil. Sampai sini kita diundang terakhir untuk menerangi project ini. Jadi project lampu dari Mustang Om Rifat ini memerlukan walaupun mesin kenceng tapi visual yang bagus juga pastinya. Dan kita tergabung untuk support mobil ini. Perasaannya sejauh ini apa ya, kalau kita ngomong klimaks yang terhakiki nomor 1 kali ya dari IMS kali ini. Karena apa? Dari kemarin tuh kita bingung Om, mau taruh mobil apa nih kira-kira di IMX. Kalau mobil yang kayak tahun lalu kan nggak asik ya Om ya. Tapi udah kayak di batas-batas kayak hopeless gitu, kayak udahlah, kayak udah apa aja lah, pajang aja gitu. Terus tiba-tiba denger mobil Mustang Om Rifat diizin ke kita, itu gila, itu kayak langsung apa ya, goosebumps banget ya, merinding banget gitu Om. Gila, happy banget sih, pecah banget sih. Gue kayak langsung semua capek, apapun effort yang dilakuin buat event kali ini tuh terbayar dengan mobil ini Om. Gitu Om. Thank you banget loh Om, ini benar-benar buat kita it's a big honor banget sih gitu. Buat gue nih benar-benar bukan buat gue sih, ini buat kita sih sebenarnya. Karena ini mobil kan, ini bukan mobil, ini gerakan. Betul. Gerakan Indonesian nih, Indonesian Pride. Ya, jadi ya. Wet Gloss mereka punya kontribusi yang sangat amat besar. Lu bayang nggak? Semua yang udah kita kerjakan, salah warna, game over bos. Betul. Ternyata aman. Ini mobil bersejarah Om ya, buat Indonesia Om ya. Buat Indonesia. Keren bukan buat acara ini ya, buat Indonesia. Keren banget. Thank you loh Om Rifat. Sama-sama. Oke, thank you ya. Thank you Om. Thank you banget untuk dukungannya selama bertahun-tahun ini. Kita nggak berhenti di sini. Ini baru awal dari semuanya.